Selamat pagi minasang semua. O genki desu ka? Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas dan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru-guru, ya. Minggu ini saya sengaja bikin video biar kalian bisa paham dengan materi kita, karena saya berpikiran kalau seandainya saya cuman kasih catatan saja atau seperti yang lain, kayaknya kaliannya tidak paham. Ya, mungkin dengan video ini saja saya berharapnya kalian paham sih ya. Oke, kita masuk ke tema tentang di bab Gaku wa doko desu ka? Mungkin sebagian kelas, sebagian minasang sudah ada yang pernah menulis, tapi sebagian kelas juga belum kayaknya ya. Tapi untuk yang sudah punya catatan boleh dibuka sambil dibuka catatannya. Untuk yang belum punya catatan, saya sarankan untuk mendengarkan atau melihat video ini sambil membawa buku catatan. Oke, kita masuk tema tentang Gaku wa doko desu ka? Oke, Gaku itu artinya sekolah. Ya, kita masih berhubungan tentang kegiatan di sekolah. Kalau di bab sebelumnya kita belajar tentang benda-benda yang ada di sekolah, kemudian benda-benda yang kamu bawa ke sekolah. Nah, sekarang kita belajar tentang sekolahnya. Di sekolah itu biasanya ada apa saja, ada ruangan apa saja, ya. Oke. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, minasang, sebelum kita masuk ke kosakatanya, saya ingatkan lagi dalam kegiatan atau tema tentang Gaku wa doko desu ka ini, di mana kita belajar tentang ruangan-ruangan. Ya, ruangan itu berarti tempat ya. Kata tunjuknya itu adalah yang pertama koko, soko, asoko. Sesuai yang slide yang saya lihatkan sekarang ya. Koko itu artinya di sini, kemudian soko itu di situ, asoko di sana. Untuk aturannya, kata tunjuk tempat ini sama seperti kata tunjuk benda, ya. Dimana kalau koko di sini artinya berarti tempatnya ada di dekat pembicara. Kemudian soko di situ berarti tempatnya ada di lawan bicara. Kemudian asoko di sana berarti tempatnya jauh dari pembicara dan lawan bicara. Untuk penggunaan koko, soko, asoko, itu untuk kalimat tanyanya adalah doko. Ya, minasang ya. Kalimat tanyanya untuk koko, soko, dan asoko adalah doko. Doko itu artinya di mana. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide ini minasang bisa melihat ya, ada ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Yang pertama itu kyoshitsu, ya. Kemudian yang kedua itu toshoshitsu. Oke, yang ketiga kotei. Yang keempat roka. Ya. Yang pertama kyoshitsu. Ya, artinya ruangan kelas. Kemudian toshoshitsu itu adalah ruangan perpustakaan. Kemudian kotei artinya lapangan. Oke, selanjutnya yang keempat ada roka. Roka itu koridor ya. Oke, sebelum masuk slide selanjutnya, saya akan mendengarkan kepada minasang cara penyebutannya ya, dari native-nya langsung, dari orang Jepangnya langsung. Minasang mendengarkan dulu, setelah mendengar boleh mengikutinya ya, sebelum kita masuk slide selanjutnya. Oke, silahkan didengarkan. 1、教室、教室です。ここは教室です。2、図書室、
図書室です。ここは図書室です。3、校庭、校庭です。ここは校庭です。4、廊下、廊下です。ここは廊下です。Oke, di slide selanjutnya ini kita tambahin ada 2 ruangan. Yang pertama itu ruangan kepala sekolah. Minasang bisa lihat di slide-nya ya. Kocho Shitsu. Kemudian kantin. Kantin tetap dibikin kantin ya, tapi menggunakan huruf katakana ya. Di slide ini saya juga akan memperdengarkan cara penyebutannya dan aturannya sama seperti slide sebelumnya. Minasang dengarkan dan minasang boleh mengikutinya. Oke, silakan. 5、校長室、校長室です。ここは校長室です。6、カンティーン、カンティーンです。ここはカンティーンです。Oke, di slide ini ya, sebelum slide pola, masih ada beberapa slide lagi. Saya akan memperlihatkan kepada minasang, ini ada ruangan apa saja sih? Ya, kayaknya mungkin beberapa minasang pernah lihat, mungkin enggak. Tapi ini memang gambar-gambar ini, ruangan-ruangan ini adanya di sekolah Jepang ya. Sekolah Indonesia mah mungkin tidak seperti ini. Ya, yang di nomor 7 itu Hoken Shitsu. Hoken Shitsu artinya ruangan UKS. Kemudian yang ke-8 itu bukan di kantor ya, tapi itu ruangan guru, Sokuin Shitsu. Ya. Kemudian yang ke-9 itu toilet, toire. Kemudian yang ke-10 itu adalah ruangan tata usaha atau disebut dengan jimushitsu ya. Di sini pun saya akan memperdengarkan juga cara penyebutannya dalam bahasa Jepang ya. Saya minta minasang tidak bosan untuk mendengarkannya dan mengikutinya. Oke? 7、保健室、保健室です。ここは保健室です。8、職員室、職員室です。ここは職員室です。9、トイレ、トイレです。ここはトイレです。10、事務室、事務室です。ここは事務室です。Oke minasang, sebelum kita masuk ke polanya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan ke minasang tentang kata posisi. Ya, ini bisa digunakan untuk benda, bisa juga digunakan untuk tempat. Ya, dari yang slide ini hanya yang kurang satu, yaitu tonari. Tonari itu artinya di samping. Selebihnya saya rasa cukup ya untuk posisi di slide bagian ini. Yuk kita baca lagi biar minasang tidak lupa. Itu yang pertama, atas W, kemudian belakang ushiro, bawah sita, depan mae, kiri hidari, kemudian migi kanan, kemudian chikaku dekat ya, dan yang terakhir tonari. Oke?
Oke, kita masuk tentang penjelasan pola kalimat ya. Di penjelasan pola kalimat ini ada 3 slide-nya. Oke, yang slide pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pola kalimat pertama itu adalah menunjukkan letak suatu tempat dengan kata tunjuk benda. Kata tunjuk benda tadi adalah koko, soko, dan asoko ya. Oke, sebelum kita masuk ke polanya, kita perhatikan dulu di contoh kalimat. Minasang bisa lihat yang pertama, toire wa koko desu. Kemudian yang kedua, tosho shitsu wa asoko desu. Kemudian untuk kalimat tanya, toire wa doko desu ka? Oke, untuk membuat kalimat, minasang bisa perhatikan tentang polanya. Polanya yang pertama itu kata benda untuk nama tempat, ya, toire, tosho shitsu, ya, atau yang lainnya. Kemudian ditambah partikel wa, kemudian ditambah dengan kata tunjuk tempatnya itu apakah koko, soko, atau asoko. Kemudian untuk kalimat tanyanya, toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Doko itu artinya di mana? Artinya adalah toilet ada di mana atau toiletnya di mana gitu ya. Atau di manakah toilet gitu. Oke. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, di slide keduanya sedikit lebih spesifik ya. Masih untuk menunjukkan posisi tempat ya. Minasang kita perhatikan dulu contohnya. Karena kalau minasang langsung fokus di polanya, nanti minasang akan kebingungan sendiri. Jadi saya lebih menyarankan minasang melihat dulu contoh kalimat. Yang pertama, hoken shitsu wa jimo shitsu no migi desu. Kemudian yang kedua, sokuin shitsu wa kote no ushiro desu. Oke, kita perhatikan. Hoken shitsu artinya ruangan UKS ya. Kemudian ada lagi ruangan satu lagi, jimo shitsu. Kemudian ada kata posisi untuk menerangkan posisi. Oke. Jadi kalau kita bikin menggunakan pola ya, minasang bisa lihat ke yang warna biru untuk pola kata benda, kemudian tempat pertama, kemudian wa, kemudian kata benda lagi untuk tempat kedua, kemudian partikel no ya. Berarti kata benda tempat kedua dan posisi itu memiliki hubungan ya. Jadi untuk sebagai penerangnya ya. Minasang perhatikan lagi coba contoh kalimatnya ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, slide berikutnya. Oke, ini adalah pola yang terakhir di bab ini ya. Ini lebih spesifik dan ini kalau kita artikannya lebih enak lah ya. Sama seperti mungkin di bab sebelumnya ya. Di sini ditambah dengan ni arimas, artinya ada di. Oke, kita lihat contoh kalimat. Yang pertama, toire wa hoken shitsu no ushiro ni arimas. Nah, ini enak artinya. Pertama, arimas, ni berarti kan ada di. Oke, kita mulai dari depan. Toire wa hoken shitsu no ushiro ni arimas. Kalau mau artikannya dari toilet ada di, kemudian belakang hoken shitsu. Hoken shitsu itu adalah ruang UKS. Jadi kalau kita artikan toilet ada di belakang ruang UKS. Kemudian yang nomor 2, tosho shitsu wa kote no mae ni arimasu. Tosho shitsu itu adalah perpustakaan. Kote itu adalah lapangan. Jadi kalau kita artikan perpustakaan ada di depan lapangan. Kemudian untuk kalimat tanya masih menggunakan doko karena doko adalah kata tanya untuk menanyakan tempat ya. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Jimo shitsu wa doko ni arimasu ka? Artinya ruang tata usaha ada di manakah atau di manakah ruang tata usaha? Ini kita bisa jawab sesuai
situasi kita. Misalnya di sekolah kita ya, ruangan tata usaha itu kan adanya di depan ruang kepala sekolah. Misalnya kita mau jawab gitu ya. Misalnya ada yang tanya tiba-tiba, kamu lagi ada di ruang tata usaha nih, lagi di lobi. Sorry, bukan gitu. Misalnya kamu lagi di lapangan. Terus ada tamu yang bertanya ke kamu, ruang tata usaha ada di mana gitu. Terus kamu jawab, Jimoshitsu wa Kojoshitsu no mae ni arimasu. Ruang tata usaha ada di depan ruang kepala sekolah. Nah, begitu ya minasang ya. Jadi saya berharap penjelasan kalimat ini, video ini bisa membuat minasang menjadi paham dengan bab ini ya. Kalau misalnya masih belum paham, saya sarankan untuk memutarnya kembali sampai minasang benar-benar paham. Oke. Jadi untuk tugasnya adalah minasang membuat percakapan ya. Paling sedikit 3 percakapan ya. Kalau namanya percakapan berarti ada si A dan si B. Ya. Ya pandai-pandai minasang lah nanti bikinnya gimana ya. Maksudnya ngedit videonya ya. Kalau untuk pola wajib menggunakan pola yang 1 sampai ke 3 ya. Tapi untuk kosakata minasang bisa gunakan yang sudah ada, atau minasang mau tambahin lagi. Misalnya kalau di sekolah saya tuh ada workshop apa gitu ya. Kan minasang udah belajar katakana ya. Nanti bisa ya, namanya kamu lagi belajar di rumah, kamu harus banyak-banyak cari tahu di Google, karena selain pengen tahu lebih banyak ya cari infonya di Google aja gitu. Ya minasang ya. Jadi minasang saya tugaskan untuk bikin percakapan, yang mana percakapan itu minasang sendiri yang membuatnya seolah-olah minasang berdua begitu ya. Tugas ini saya tunggu paling lambat untuk kelas 10 semuanya. Dari jurusan AP, TKR, dan TP itu saya tunggu paling lama hari Senin. Videonya sudah dikumpulkan di Google Classroom ya. Saya berharap minasang semua dalam kondisi sehat walafiat dan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang normal ya. Salam untuk orang tua kalian.